Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1981. Oh Hezi, kamu sudah bernilai lebih dari jutaan. Kamu dianggap sebagai selebritas kaya sekarang. Orang yang bergaul denganmu adalah pangeran atau tuan muda. Bagaimana bisa kamu membawa sembarang orang ke rumahmu seperti itu? Bahkan jika kamu tidak takut mempermalukan dirimu sendiri, kami takut orang-orang ini merusak keanggunan kami dengan bau busuk mereka. Beberapa orang berjalan pada saat ini. Mereka memiliki fisik yang sangat halus dan wajah yang tampak cantik. Jika dilihat lebih dekat, semuanya adalah influencer terkenal yang baru-baru ini meledak di Durin. Para influencer itu cukup arogan. Mereka bahkan tidak akan menatap ke arah orang-orang yang mereka anggap bodoh. Dan di antara influencer itu, ada seorang wanita sekitar 5,6 kaki dengan wajah menarik berjalan ke arah Harvey York sambil menunjuk ke arahnya dengan hidungnya. Dengan nada yang sangat aneh, dia kemudian berkata, "Apakah kau pengantar barang atau satpam? Kau seharusnya tidak berada di tempat kelas atas sekarang bukan?" Influencer lainnya menutup mulut mereka sambil tertawa kecil setelah mendengar kata-kata itu. Mereka memelototi Harvey dengan ekspresi lucu di wajah mereka. Mereka terbiasa melihat para taipan yang bisa membelanjakan ratusan dan ribuan dolar hanya dengan lambaian tangan. Bagaimana mereka bahkan memandang orang biasa seperti ini? Di mata mereka, seseorang seperti Harvey tidak akan pernah bisa menghasilkan uang yang biasanya mereka hasilkan dalam satu malam hanya dengan mengayunkan tubuh mereka. Setelah melihat seseorang menginjak-injak Harvey, seringai muncul di wajah Hazel Malone saat dia berjalan maju. "Ayo, Harvey. Izinkan aku memperkenalkan kepadamu. Ini adalah teman baikku yang aku temui di Durin, orang yang berada di posisi teratas daftar influencer selama beberapa bulan, Nona Miwa Fujihara. Tentu saja, ini hanya nama panggungnya. Aku tidak tahu siapa nama aslinya." Harvey menyipitkan mata sedikit. Minatnya memuncak saat dia menatap wanita di depannya. Wanita ini tidak terlihat seperti Islander, tapi dia memiliki nama panggung yang mirip. Menarik. Yang paling penting adalah dia sudah menyerang Harvey saat dia muncul. Jelas, dia diperintahkan untuk melakukannya. Harvey berspekulasi bahwa yang memberi perintah adalah Junil Lee atau Hazel. Tujuan mereka pasti untuk menghentikan Harvey agar tidak bergantung pada seseorang yang jauh lebih baik darinya dan membuatnya menyadari batasannya. "Jadi, kamu Nona Miwa." "Halo." Harvey menyapanya dengan sopan. "Siapa yang kau panggil, Nona? Apakah kau menghinaku? Sebaliknya, kau harus memanggil seseorang seperti aku, wanita cantik. Seperti yang diharapkan dari udik desa, kau tidak punya akal sehat sama sekali." Miwa dengan mengejek memandang rendah Harvey. "Hezi, bawa pria tak tahu apa-apa ini keluar dari sini. Bukankah kamu mengatakan bahwa pangeran kaya yang kutemui dari Island Nation terlihat tampan? Aku akan memperkenalkan mereka kepadamu kapan-kapan. Aku akan memberitahumu seperti apa pria sejati itu." Dibandingkan dengan bangsawan dari Island Nation, udik ini benar-benar tidak sedap dipandang. Hazel kemudian menjawab dengan nada palsu. "Kakak Miwa, bagaimanapun juga, Harvey adalah keturunan dari teman ayahku. Dia yang terus memanggil ayahku agar dia bisa datang. Meskipun perilakunya sangat tidak tahu malu, tolong setidaknya tunjukkan rasa hormat." "Oke." Hazel membela Harvey, tapi dia juga diam-diam menghinanya. Hazel kesal dengan Harvey. Itu adalah kesempatan terbaik bagi Yvonne Xavier dan Gary Duncan untuk lebih mengenal satu sama lain, tetapi pria ini entah bagaimana harus muncul. "Menghormati." Miwa mengerti nada sarkastik Hazel. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak. "Jika seorang pria menginginkan rasa hormatku, dia harus memiliki uang atau status. Jika seorang pria tidak memiliki keduanya, dia setidaknya harus terlihat tampan bukan? Katakan padaku, apakah udik ini bahkan memiliki hal-hal yang telah kusebutkan sebelumnya?" Bab 1982.
Miwa Fujihara menunjukkan rasa jijik saat dia menunjuk hidung Harvey York. Ketika dia tidak bisa bertahan hidup di desa kecil seperti Bakwood lagi, dia memutuskan untuk datang ke Mordu. Seru Miwa dengan dingin. Dia makan dan minum apa yang dimiliki keluargamu, dan dia bahkan membutuhkanmu untuk mencarikan pekerjaan untuknya. Kudengar dia juga menginginkan sebidang villa yang dibeli keluargamu. Aku bahkan mendengar bahwa dia sangat tidak tahu malu. Miwa menunjuk villa nomor 1 yang tidak jauh darinya. Semua orang di Mordu tahu bahwa villa nomor 1 milik keluarga Ling. Itu adalah komandan pertama Mordu, properti Benjamin Ling. Tapi orang ini bilang villa itu miliknya. Tidak apa-apa menjadi miskin dengan tulang belakang. Tapi lebih tidak tahu malu menjadi miskin tanpa menumbuhkan tulang belakang. Miwa menunjuk hidung Harvey sambil membombardir Harvey dengan hinaan. Semua influencer di sekitarnya merasa jijik setelah melihat Harvey. Mereka telah bertemu cukup banyak pecundang seperti ini selama siaran langsung mereka, meminta mereka untuk menari dan bernyanyi setelah menyumbang hanya beberapa sen. Mereka pikir mereka siapa? Harvey, pecundang di depan mereka, tidak berbeda dengan yang selama streaming langsung. Yvonne Xavier tidak tahan lagi dengan pemandangan itu dan ingin membela Harvey, tetapi dia mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Seluruh pertunjukan ini ditargetkan pada Harvey. Kelly Malone mungkin tidak tahu bahwa ini adalah mahakarya yang diatur oleh Junelli dan Hazel Malone. Karena itu masalahnya, Harvey tidak keberatan bermain-main dengan rencana ibu dan putrinya untuk beberapa saat lagi. Miwa senang setelah melihat tingkah laku Harvey. Dia mengira Harvey tidak akan bisa berkata apa-apa setelah serangkaian hinaannya. Miwa menaksir Harvey, lalu dengan dingin berseru. Harvey kan? Kudengar kau membual tentang tinggal di villa nomor 1 Fragrant Hill, tapi kau masih menjadi pengawal orang lain. Kau berani menjadi pengawal seseorang ketika anggota tubuhmu terlihat rapuh seperti kertas. Biarkan aku memperingatkanmu sekarang, jangan mencoba melakukan segala dayamu hanya untuk mendekati Hazel. Orang-orang sepertimu kampungan. Membiarkanmu berdiri di sampingnya akan menurunkan statusnya, apalagi berkencan denganmu. Jika kau memiliki akal sehat, maka keluarlah dari sini sekarang. Kau bahkan tidak layak tinggal di kamar pengasuh villa. Para influencer itu tak henti-hentinya tertawa ketika melihat Miwa menceramahi Harvey tanpa henti. Mereka semua menatap Harvey dengan ekspresi lucu di wajah mereka. Tidak jauh di depan, Gary Duncan menyilangkan tangan saat dia berjalan mendekat. Setelah menilai Harvey, dia menghela nafas dan berkata, Harvey, awalnya aku tidak ingin mengatakan apa-apa. Tapi kita semua pria di sini. Sebagai laki-laki, aku harus memperingatkanmu. Ketahuilah batasanmu, dan jangan membuang martabatmu sebagai pria. Aku tidak ingin mengatakan apa-apa saat kita berada di luar, tapi aku harus mengingatkanmu sekarang bahwa semua orang di sini saling mengenal. Pergilah sejauh mungkin. Mulai sekarang, berhentilah bergantung pada Hazel. Jika tidak, sebagai temannya, aku tidak keberatan mengusirmu dari sini. Tentu saja, Gary cukup jengkel pada Harvey sejak tadi malam. Lagi pula, Harvey telah berkali-kali merusak rencananya. Dan setelah dia akhirnya mendapat kesempatan untuk tinggal di Villa Hazel bersama Yvonne, Harvey tanpa malu-malu bersikeras untuk ikut. Gary merasa perlu untuk mengusir Harvey agar dia tidak merusak apapun lagi. Yvonne tidak tahan lagi dengan pemandangan itu dan dengan dingin berkata, Tuan Duncan, Nona Fujihara. Villa ini milik keluarga Malone. Ini bukan rumahmu. Kamu tidak meluruskan prioritasmu sekarang kan? Bab 1983. Bahkan sebelum Yvonne Xavier bisa berkata apa-apa lagi, Harvey York mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Dia kemudian menunjukkan senyum hangat dan berkata, Jangan marah, Yvonne. Aku tidak akan marah pada seseorang yang melupakan akarnya tidak peduli seberapa besar mereka mencoba memprovokasiku. Lupakan akarnya. Kerumunan terdiam setelah mendengar kata-kata itu. Untung Gary Duncan memahami situasinya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, dan berkata, jika dia terus bertengkar dengan Harvey, tidak baik untuk reputasinya jika Harvey memutuskan untuk menyeretnya bersamanya. Di sisi lain,
Miwa Fujihara mengubah ekspresinya dengan panik dan mengangkat alisnya karena marah tanpa mempedulikan ketenarannya. Harvey York. Siapa yang kau bilang lupa akarnya? Harvey tertawa kecil. Bukan begitu. Meskipun aku tidak tahu namamu, kau memperkenalkan diri dengan nama Islander padahal sebenarnya kau adalah warga negara H. Apakah ayah kandungmu tahu tentang kau memiliki ayah lain di Island Nation? Syukurlah kita tidak berperang sekarang. Jika tidak, orang sepertimu akan dianggap pengkhianat negara. Apa gunanya orang asing palsu untuk dibanggakan? Apakah ayahmu yang Islander akan membelamu saat kau di sini melontarkan omong kosong? Atau apakah kau mengatakan bahwa kau satu liga di atas yang lain karena kau memiliki seorang Islander sebagai ayahmu? Apakah kau pikir kau lebih baik daripada orang lain sekarang? Kau. Miwa menunjuk wajah Harvey sambil matanya terus berkedut. Apakah kau tahu betapa mulianya nama Fujihara sebenarnya di Island Nation yang suci? Menghina nama itu sendiri menghina negara secara luas. Kau akan mati tanpa kuburan jika tersiar kabar tentang ini. Kalau begitu, bawa Islander ke sini. Aku menantangmu. Aku akan membunuh sebanyak yang kau bisa bawa. Harvey menjawab dengan tenang. Heh. Lihat dirimu sendiri, apakah kau pikir kau bisa melakukan itu? Apakah kau pikir kau mampu setelah bekerja sebagai satpam selama beberapa hari? Miwa tertawa dingin. Biarkan aku memberitahumu sekarang. Aku akan merobek mulutmu jika ini bukan hari besar bagi keluarga Malon. Beraninya kau mengatakan omong kosong dan mencoba mencemarkan nama baikku seperti itu. Demi Hazel Malon, aku akan memberimu kesempatan untuk berlutut dan meminta maaf. Jika tidak, aku akan memberitahumu sesuatu. Jangan berpikir untuk bertahan hidup di Mordu mulai sekarang. Miwa menunjukkan ekspresi bangga di wajahnya karena aku adalah orang asing palsu seperti dia yang memiliki kekuatan besar dalam kendalinya. Baiklah, baiklah. Ini cukup. Juneli, yang sedang menikmati tontonan itu, berjalan ke arah Harvey dengan ekspresi tegas di wajahnya. Harvey. Meskipun kau datang ke sini sendirian, aku bersedia memperlakukanmu sebagai tamu demi pamanmu, Kelly Malon. Kata June. Tapi kau harus tahu bahwa kau tidak akan pernah bisa menjadi tamu yang begitu mulia seperti Nona Fujihara. Tidak hanya dia seorang pemberi pengaruh terkenal di Durin, tetapi dia juga memiliki visa untuk Island Nation dan berhak dinobatkan sebagai bangsawan di sana. Ini bukan orang yang bisa kau sakiti. Dan kau juga tidak bisa menghina mereka begitu saja. Jika kau membuat Nona Fujihara marah, dia akan memastikan bahwa kau akan kehilangan mata pencaharianmu di Mordu. Kau bahkan mungkin kehilangan nyawamu karena ini. Kalau itu terjadi, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. June tampak cukup kesal dengan situasi yang dihadapi. Cepat. Berlututlah dan minta maaf padanya. June memiliki tujuan yang jelas dalam pikirannya. Selama Harvey berlutut di depan semua orang, dengan harga diri Kelly, dia tidak akan pernah mencoba menyatukan Harvey dan Hazel lagi. Bab 1984. Hazel Malon tampak ragu-ragu. Meskipun kepura-puraan seorang pria, Harvey York, cukup menjengkelkan, dia masih sedikit terharu setelah melihat hal-hal meningkat ke titik ini. Lagi pula, dia hanya ingin menendang Harvey keluar dari Mordu dan membuatnya kembali ke tempatnya semula, bukan menghancurkan hidupnya. Hanya minta maaf kepada Nona Fujihara, Harvey. Aku akan memohon untukmu jika kau melakukannya. Aku akan memberitahu ayahku untuk memberimu $150.000 besok, jadi pergilah dari sini. Kota besar seperti Mordu sama sekali tidak cocok untukmu. Harvey tersenyum tipis sambil melirik Hazel dan Juneli. Meminta maaf. Di tempat asalku, kata itu tidak ada dalam kamusku. Jika orang asing palsu ini memiliki apa yang diperlukan, dia seharusnya sudah mengirim Islander untuk berurusan denganku. Apakah dia berpikir bahwa dia lebih baik dari orang lain hanya karena dia memiliki visa asing? Orang-orang seperti ini mendapat dukungan orang lain. Ini memuakkan. Izinkan aku memberitahumu sekarang, Durin akan menghentikan kontrak mereka denganmu besok. Keseluruhan lingkaran hiburan Mordu akan memasukkan namamu ke daftar hitam juga.
Karena apakah kau seorang superstar atau influencer, kau setidaknya harus memiliki nilai yang tepat. Tidak ada platform yang akan memungkinkanmu untuk eksis jika kau bahkan tidak memiliki nilai-nilai yang lurus. Miwa terkekeh karena marah. Kau pikir kau siapa, Harvey? Bos Durin. CEO Hengdian World Studios. Maksudmu Durin akan membuangku. Dan semua lingkaran hiburan Mordu akan memasukkanku ke daftar hitam. Jika kau bisa melakukan semua itu, kau bahkan tidak perlu meminta maaf kepadaku. Aku bahkan akan berlutut di depanmu jika kau bisa melakukannya. Tapi jika kau tidak bisa, kau akan berlutut di depanku. Sekarang, apakah kau masih berani bertaruh melawanku? Harvey dengan santai meneruskan pesan singkat, lalu dengan tenang menjawab. Jangan khawatir, kita akan segera mengetahuinya setelah malam ini. Jika tidak ada yang terjadi padamu besok, aku akan berlutut dan meminta maaf padamu. Hazel hanya bisa menghela nafas setelah melihat Harvey pamer bahkan dalam keadaan seperti itu. Rasa sayang terakhirnya terhadap Harvey benar-benar hilang saat itu. Gary Duncan juga memandangi Harvey dengan mengejek. Orang ini terlalu pandai pamer, membuatnya seolah-olah semua yang dia katakan itu benar. Daftar hitam Miwa. Tidak ada platform yang berani dengan mudah memasukkannya ke dalam daftar hitam karena visanya dari Island Nation, apalagi namanya. Ini akan menyebabkan perselisihan diplomatik jika hal-hal tidak ditangani dengan benar. Tidak ada platform yang memiliki keberanian untuk melakukan hal seperti itu. Selain itu, Miwa dianggap setengah Islander pada saat ini. Platform akan menghasilkan banyak uang jika mereka menggunakan gimmick ini dengan benar. Kecuali Harvey memiliki peron, tidak ada yang akan terjadi bahkan setelah dia lelah mencoba melaporkan kejadian itu. Saat itu, Miwa Fujihara sedang terkekeh karena Harvey. Aku benar-benar ingin tahu bagaimana aku akan berakhir besok. Jika tidak ada yang terjadi padaku besok, yakinlah, aku bahkan akan melakukan live stream saat kau berlutut di depanku. Maaf, Nona Fujihara. Harvey tidak mengerti bagaimana dunia bekerja, dan dia juga agak mudah tersinggung. Tolong jadilah orang yang lebih besar dan biarkan dia lolos. Tepat ketika keadaan hampir tidak bisa kembali, Kelly Malone turun dari lantai 2 dan mencoba meminta maaf atas nama Harvey setelah mengetahui situasinya. Kalian semua adalah orang-orang yang sangat terkenal di sini. Tolong selamatkan kami dari rasa hormat, jangan merendahkan dirimu seperti anak kecil. Tolong lupakan bahwa ini pernah terjadi. Dan tolong batalkan semua taruhan juga. Setelah melihat Kelly mencoba memperbaiki situasi, Juneli tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototi Harvey dan berseru. Lihat dirimu. Kau sama sekali tidak berguna, selalu membuat pamanmu membersihkan pantatmu untukmu. Bab 1985. Apa maksudmu, June? Ekspresi dingin terlihat di wajah Kelly Malone. Harvey adalah keponakanku. Jika aku tidak melindunginya di Mordu, lalu siapa lagi? Melihat Kelly siap mengambil semua tanggung jawab atas Harvey York, Miwa Fujihara dan Juneli saling menatap. Baik. Kali ini aku akan memberi hormat kepada Tuan Malone. Kata Miwa sambil terkekeh dingin. Tapi tidak akan ada waktu berikutnya. Miwa kemudian berbalik dan pergi. Di sisi lain, Gary Duncan tersenyum dan berjalan ke samping sambil menyilangkan tangannya. Meski sengaja mempersulit Harvey, dia tetap menunjukkan aura yang sangat gentleman. Cukup banyak wanita yang mengelilinginya saat ini. Ayo, Harvey. Izinkan aku memperkenalkanmu kepada beberapa orang. Setelah menunjukkan Harvey di sekitar villa, Kelly membawanya ke lantai 2 untuk bertemu dengan beberapa petinggi dari cabang Longmen Mordu. Harvey mengira dia akan bertemu dengan orang-orang yang dia kenal, tetapi ternyata dia tidak mengenal siapapun yang disebut petinggi. Rahel Hardy, Aiden Bauer, dan yang lainnya tidak muncul malam itu. Yang disebut petinggi itu juga tidak tahu siapa Harvey. Harvey segera mengerti bahwa orang-orang itu hanyalah kepala departemen kecil di cabang Longmen Mordu. Tentu saja, mereka tidak akan tahu siapa Harvey itu. Ada 100.000 murid dalam cabang Longmen Mordu, tapi hanya beberapa ribu dari mereka yang pernah bertemu Harvey. Atasan Longmen itu mengabaikan Harvey dan berkata,
CEO Kelly. Saya harus mengakui bahwa Anda adalah orang yang cukup beruntung. Karena pemimpin cabang baru sedang ditunjuk, perusahaan Anda terdaftar sebagai salah satu mitra yang akan bekerja sama dengan kami. Secara alami, Anda akan dapat menghasilkan banyak uang di masa depan. Anda juga tidak perlu berterima kasih kepada kami. Anda harus bertemu dengan pemimpin cabang kami yang baru jika Anda memiliki kesempatan. Bagaimanapun juga, dia adalah penyelamat Anda. Betul. Dikatakan bahwa pemimpin cabang masih sangat muda. Dia baru berusia sekitar 20-an, tetapi kecakapan dan strategi tempurnya luar biasa. Rahel, Aiden, Justin, dan petinggi lainnya bahkan tidak bisa mengendalikan situasi sendiri bahkan setelah membuka kepala mereka. Tapi pemimpin cabang baru kami menyelesaikan semuanya dalam waktu kurang dari seminggu setelah kedatangannya. Karakter besar dari cabang Longmen Mordu semuanya menempel padanya sekarang. Dikatakan bahwa bahkan petarung terbaik di sana, Eugene Bowie, harus berlutut di depannya. Legenda mengatakan bahwa bahkan Master Longman sendiri sangat mengagumi orangnya. Sayang sekali dia menyembunyikan identitas aslinya selama ini. Orang-orang yang melihatnya bertarung di atas ring bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun tentang dia. CEO Kelly, Anda ditakdirkan untuk bermandikan kemuliaan dan kekayaan selama sisa hidup Anda jika Anda mengenal pemimpin cabang kami. Murid-murid Longmen sangat bersemangat ketika mereka berbicara tentang pemimpin cabang baru mereka. Lagi pula, mereka tidak disukai oleh orang luar karena kekacauan di cabang Longmen Mordu. Tetapi setelah pemimpin cabang baru diangkat, cabang Longmen Mordu mendapatkan kembali kejayaannya. Murid-murid Longmen itu tentu saja akan berterima kasih kepada Harvey. Sekitar 20-an. Memecahkan semuanya di cabang Longmen Mordu dalam waktu kurang dari seminggu. Rahel, Aiden, Justin, dan karakter besar lainnya menempel padanya. Bahkan Master Longman sendiri mengaguminya. Informasi ini membuat Kelly dan yang lainnya cukup bingung. Semua wanita yang pingsan pada Gary mengalihkan perhatian mereka. Mereka semua terbakar dengan semangat ketika mereka mendengar tentang percakapan itu. Gary cukup tangguh, tetapi pemimpin cabang baru ini tampak seperti pemuda yang cukup berbakat. Wanita mana yang tidak menyukai pria seperti itu di usia muda dengan otoritas besar di tangannya? Bab 1986. Hazel Malone tanpa sadar menatap Gary Duncan saat ini. Kau juga salah satu talenta muda terbaik di negara H. Kau pasti memiliki banyak kesamaan dengan pemimpin cabang Longmen Mordu yang baru. Apakah kau pernah bertemu dengan pemimpin cabang secara langsung? Belum. Jawab Gary dengan tenang. Jika aku ingin bertemu dengannya, aku akan menantangnya untuk berduel di cabang Longmen Mordu. Tapi aku khawatir aku mungkin tidak menghormati Longmen jika aku tidak sengaja memukulnya. Gary berbicara dengan nada ceroboh. Di matanya, hanya dia yang merupakan talenta terbaik generasi di negara H. Pemimpin cabang Longmen Mordu tidak berarti apa-apa baginya. Hazel dan para pemberi pengaruh lainnya tercengang. Tuan Muda Duncan, maksudmu pemimpin cabang yang baru bukan tandinganmu. Apakah kalian semua sudah lupa bagaimana Justin Walker sendiri memperlakukanku? Gary menjawab dengan tenang. Hazel segera tersadar. Itu benar. Wakil pemimpin cabang Longmen Mordu, Justin, cukup menghormati Gary. Itu sudah cukup untuk membuktikan status dan otoritas Gary dilihat dari kejadian itu. Setelah mendengar Hazel berbicara tentang apa yang terjadi dengan sangat mendetail, para murid Longmen juga terkejut. Salah satu dari mereka menyatukan tangannya dengan kagum saat dia berseru. Aku selalu berpikir bahwa pemimpin cabang baru kami adalah pahlawan termuda yang ada. Aku tidak pernah berpikir Tuan Muda Duncan juga memiliki kekuatan seperti itu. Cabang Longmen Mordu akan mengadakan perjamuan malam minggu depan. Pemimpin cabang akan secara resmi menunjukkan dirinya saat itu. Jika kamu memiliki kesempatan, kamu dapat menghadiri perjamuan dan bertemu dengannya juga, Tuan Muda Duncan. Mungkin kalian berdua akan saling menyukai dan rukun. Gary kemudian menjawab dengan tenang. Kita lihat saja. Ada sesuatu yang harus kulakukan terlebih dahulu. Aku harus melindungi seseorang yang sangat penting bagiku.
Aku mungkin tidak punya waktu untuk menghadiri jamuan makan. Tentu saja, aku akan memikirkannya jika pemimpin cabangmu memintaku untuk pergi. Aku belum pernah ke acara sepenting ini, Tuan Muda Duncan. Kata Hazel dengan gembira. Kamu harus membawaku bersama jika kamu memutuskan untuk pergi. Yvonne Xavier memikirkan sesuatu sebelum menunjukkan senyum hangat. Aku juga tertarik dengan perjamuan malam Longman. Setelah mendengar kata-kata Hazel dan Yvonne, Gary terdiam. Karena kalian berdua ingin melihat-lihat dan memperluas wawasan kalian, maka aku akan membawa kalian ke sana. Jawab Gary dengan tenang. Tentang undangan. Gary menjawab. Merupakan kehormatan bagi Longman untuk mengundangku ke perjamuan malam mereka. Mengapa aku bahkan membutuhkan undangan? Yakinlah, namaku saja yang akan menjadi undangan. Bahkan Kelly Malone sangat gembira setelah mendengar kata-kata Gary, bukan hanya Hazel dan Junelli. Apakah kamu begitu percaya diri, Tuan Muda Duncan? Bisakah kamu membawakanku ombak besar? Kelly merasa akan menguntungkan perusahaannya jika dia juga pergi. Harvey hanya menonton pertunjukan sampai Kelly berbicara. Setelah ragu-ragu sejenak, Harvey kemudian berkata, Paman Malone, setahuku, kamu tidak akan bisa masuk tanpa undangan. Tapi karena kalian semua ingin hadir, aku. Dilihat dari nada bicaramu, kau akan mengatakan bahwa kau bisa mendapatkan undangan untuk kami. June berkata dengan nada sinis, langsung memotong ucapan Harvey. Gary dengan dingin memelototi Harvey, lalu berkata dengan nada kasar. Jangan khawatir, Paman Malone. Aku akan memastikan kalian semua masuk karena aku sudah berjanji pada nona-nona muda. Bab 1987. Bagus sekali. Terima kasih, Tuan Muda Duncan. Hazel Malone sangat bersemangat. Wajah influencer lainnya juga merah padam. Jika mereka dapat melakukan streaming langsung di tempat kelas atas, mereka akan mendapatkan begitu banyak uang sehingga mereka bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan itu. Kelly Malone kemudian melanjutkan berbicara dengan senyum hangat di wajahnya. Karena itu masalahnya, tidak apa-apa jika kamu memasukkan satu orang lagi. Keponakanku di sini. Harvey tiba-tiba membeku. Dia tidak berpikir bahwa Kelly akan tetap memikirkannya bahkan saat itu. Harvey kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak membutuhkannya, Paman Malone. Kamu tidak. Gary Duncan menilai Harvey sambil tertawa kecil. Aku tidak percaya Hazy ketika dia mengatakan bahwa kau suka pamer, tapi sekarang aku percaya. Menilai dari nada bicaramu, kau mengatakan bahwa kau bisa mendapatkan undangan setiap kali kau memutuskan untuk pergi ke perjamuan malam. Ingat, aku akan menerima semua orang kecuali kau, Harvey. Tidakkah kau berani menggunakan namaku untuk menyelinap masuk ketika itu terjadi? Kalian juga harus mengingat ini. Jika anak ini mencoba masuk menggunakan namaku, kalian semua harus mengusirnya bagaimanapun caranya. Gary juga tak lupa mengingatkan para murid Longman. Semua murid saling memandang. Mereka menyadari reputasi Gary. Tapi insiden dengan Gary menakut-nakuti Justin Walker tampaknya menjadi real deal. Akan lebih baik jika mereka tidak menyinggung orang seperti ini. Para murid mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mata Hazel berbinar setelah melihat Gary menangani urusan jamuan makan malam sambil menekan para petinggi cabang Longman Mordu di sana. Betapa berbakatnya pemuda Tuan Muda Duncan. Dia memiliki uang dan otoritas. Jika dia mau, bahkan pemimpin cabang Longman Mordu yang baru harus memberinya rasa hormat. Dan si tolol ini, Harvey, hanya mengada-ada. Sementara Hazel sedang berpikir keras, dia merasa seperti berada di dunia yang berbeda dibandingkan dengan Harvey. Dia tidak akan pernah membiarkan pria sampah ini melekat padanya lagi. Selain itu, dia semakin tertarik pada Gary. Pikirannya untuk mendekatkan Yvonne Xavier dan Gary perlahan menghilang karenanya. Hanya minat Yvonne yang memuncak saat menonton pemandangan itu. Dia adalah satu-satunya yang tahu bahwa pemimpin cabang legendaris itu lebih dekat daripada yang bisa dipikirkan semua orang. Keluarga Hazel, terutama ibu dan putrinya,
mengira mereka akan mendapatkan keuntungan paling banyak dengan menginjak-injak Harvey dan bergantung pada Gary. Mereka tidak tahu bahwa mereka akan kehilangan aset terbesar mereka. Tapi bagaimanapun juga ini adalah masalah Harvey yang harus ditangani. Yvonne tidak mau mengatakan apa-apa tentang itu. Pada saat itu, Gary, yang mengudara, membuat Yvonne semakin kesal. Gary membuatnya tampak seperti daya tarik utama jamuan makan malam. Semua orang bersenang-senang di perjamuan sampai sekitar jam 10 ketika jamuan itu berakhir. Ketika yang lain pergi satu demi satu, hanya orang-orang yang akan tinggal di villa keluarga Malone yang tinggal. Yvonne, Gary, Miwa Fujihara, dan influencer lainnya disertakan. Hazel dan Juneli sama sekali tidak setuju Harvey tetap tinggal. Mereka bahkan tidak akan mengatur kamar untuknya. Setelah mempertimbangkan suasana hati Gary, Kelly memutuskan untuk mengirim Harvey kembali. Harvey, kamu tinggal di mana? Biarkan aku mengantarmu pulang. Lagi pula, ini adalah area villa. Kamu tidak bisa mendapatkan taksi di sini selarut ini. Tidak apa-apa, Paman Malone. Karena tidak ada kamar tersisa, aku akan kembali ke villa nomor 1-ku. Jawab Harvey dengan santai. Hanya beberapa menit berjalan kaki. Tempat itu menjadi sunyi senyap setelah mendengar kata-kata itu. Bab 1988. Kelly Malone merasa lesu saat ini, dan yang lainnya juga menunjukkan wajah yang aneh. Juneli dan Hazel Malone memelototi Harvey York dengan mengejek. Miwa Fujihara dan influencer lainnya tampak seperti sedang melihat orang idiot seolah-olah mereka telah mendengar lelucon terbesar di dunia. Gary Duncan kemudian dengan tenang berseru. Harvey, tidak, aku seharusnya memanggilmu Tuan York sebagai gantinya. Apakah kau tinggal di villa nomor 1? Kau yakin tidak tinggal di ruang keamanan? Gary samar-samar ingat Hazel mengatakan bahwa Harvey adalah seorang satpam dan mengira dia hanya cocok untuk tinggal di ruang keamanan. Kelly kembali sadar, tetapi ekspresinya benar-benar mengerikan. Dia merasa sangat kecewa karena dia tidak bisa membuat Harvey sadar. Sudah berapa kali kukatakan padamu, Harvey? Kata Kelly dengan suara berat. Kau harus realistis. Ada beberapa hal yang tidak bisa kau katakan secara acak. Syukurlah semua orang di sini mengenal satu sama lain. Jika tidak, kau mungkin telah menyebabkan kegemparan besar lagi. Harvey merasa tidak berdaya. Kuberitahu, Paman Malone. Aku memang tinggal di villa nomor 1. Lalu kenapa kamu masih meminta untuk tinggal di rumah kami? Villa nomor 1 setidaknya 10 kali lebih berkelas dari villa nomor 11. Kata June dengan nada kasar. Jika kau ingin berpura-pura, setidaknya cobalah masuk akal. Harvey menghela nafas. Villa baru saja direnovasi, dan di dalamnya berantakan. Itu sebabnya aku memintamu untuk tinggal di sini. Tidak apa-apa jika tidak nyaman untuk semua orang. Lagi pula masih ada ruang di villaku. Yo, apa sedang direnovasi? Dan berantakan. June tidak memberi kesempatan pada Kelly untuk bicara banyak. Kalau begitu, kenapa kita tidak melihat-lihat villamu? Kata June dingin. Kelly dan aku adalah orang tuamu. Karena kau punya rumah baru dan sedang direnovasi, kita harus melihat dan memberimu beberapa pendapat tentang itu. Tidak apa-apa denganmu kan? Itu benar. Mari kita lihat. Kita belum pernah mengalami bagaimana rasanya merenovasi villa seharga 150 juta dolar. Miwa dan influencer lainnya berbicara sinis seolah ingin membuat lebih banyak masalah. Secara alami, mereka ingin si bodoh yang malang, Harvey, mempermalukan dirinya sendiri. Coba lihat. Harvey terkekeh. Tempatnya berantakan. Kurasa tidak perlu untuk itu sekarang. Aku hanya akan mengundang semua orang ketika renovasi tempat selesai. Ada kebutuhan. Bagaimana mungkin tidak ada? Miwa menunjukkan ekspresi lucu di wajahnya. Mari kita lihat dan alami malam ini. Aku juga punya sesuatu untuk ditampilkan di siaran langsungku. Ada begitu banyak teman di sini sekarang, Harvey. Selain itu, kau adalah keponakan tertuaku. Kau pasti memiliki reputasi yang baik jika kau tinggal di villa nomor 1, jadi mengapa kau tidak membiarkan kami melihatnya? Jangan khawatir.
Kami tidak takut kotor meski vilanya masih direnovasi. Kelly dengan canggung berdiri diam sementara wajahnya gelap seperti malam. Hazel, sebaliknya, kecewa saat melihat Harvey. Dia masih merasa tidak enak pada Harvey sebelumnya. Tapi setelah melihat Harvey mengejar kematiannya karena harga dirinya, dia bahkan tidak tahu harus berkata apa. Yvonne Xavier tersenyum tanpa berkata apa-apa. Dia tidak berniat membantu Harvey keluar dari situasi tersebut. Dia juga tahu bahwa dia tidak akan memperbaiki apapun jika dia ikut campur. Akhirnya, Kelly berseru dengan hati yang hancur. Harvey, aku selalu berharap kamu berbuat baik demi orang tuamu. Tapi lihat dirimu. Masih bertingkah sombong bahkan sekarang. Bisakah kamu setidaknya berpikir jika villa nomor 1 adalah milikmu? Semua merdu tahu villa itu milik Tuan Ling. Tidak bisakah kamu berhenti pamer? Sampai kapan kamu akan mempermalukan dirimu sendiri? Bab 1989. Kelly Malone sangat kecewa dengan Harvey York saat itu. Dia senang Harvey akan bekerja di kantor dan bahkan mendapat bonus. Tetapi dia tidak berpikir bahwa Harvey tidak akan tinggal diam setelah bekerja selama beberapa hari. Dia menjadi semakin sombong karenanya. Kelly mulai menyesal membawa Harvey ke Mordu saat ini. Akan jauh lebih baik mengiriminya biaya hidup beberapa ratus dolar setiap bulan dibandingkan dengan ini. Memalukan. Itu hanya memalukan. Setelah melihat penampilan Kelly yang hancur, Harvey memutuskan untuk berterus terang. Izinkan aku mengatakan yang sebenarnya, Paman Malone. Kata Harvey dengan nada jujur. Semua orang segera membungkuk, ingin mendengar apa yang Harvey katakan. Villa nomor 1 benar-benar milikku. Tuan Ling memberikannya kepadaku sekitar seminggu yang lalu, dan prosedurnya sudah hampir selesai. Dia memberikannya padamu. Miwa Fujihara tertawa terbahak-bahak. Maksudmu dia baru saja memberimu villa 150 juta dolar. Sepertinya Tuan York di sini memiliki reputasi yang cukup baik. Karena itu masalahnya, kami akan tidak menghormatimu jika kami tidak pergi melihatnya. Harvey tidak lagi berusaha menolak tawaran tersebut. Karena semua orang bersikeras, ayo pergi. Kata Harvey dengan tenang. Harvey berbalik dan meninggalkan villa setelah itu. Sekelompok orang terdiam, jelas menunggu Harvey mempermalukan dirinya sendiri. Wajah Kelly gelap seperti malam sementara tubuhnya bergoyang dari sisi ke sisi, tapi dia tetap mengikuti. Bahkan jika Harvey melakukan banyak kesalahan, dia tetaplah keponakan Kelly. Dia mulai memikirkan cara untuk membantu Harvey keluar dari situasi tersebut. Setelah melihat semua orang mengikuti di belakangnya, Harvey tidak tahu bagaimana perasaannya, tetapi dia tetap melakukannya. Area Villa Fragrant Hill cukup luas. Villa nomor 11 dibangun di dalam taman yang luas. Jarak antar villa juga cukup jauh, sehingga tidak ada kebisingan yang mengganggu tetangga. Itulah mengapa semua orang hampir tidak bisa melihat villa-villa lain ketika mereka berjalan di jalan sempit, tetapi siluet dan interiornya tidak terlihat sama sekali. Dibandingkan dengan villa-villa lain, villa nomor 11 tampak lebih rendah. Lagi pula, seperti yang dikatakan dunia luar, villa nomor 11 hanya ada di sana untuk melengkapi jumlahnya. Orang yang tinggal di villa nomor 10 juga berkarakter besar. Villa nomor 11 dibangun agar orang itu tidak muncul di bawah. Itulah mengapa villa nomor 11 bahkan tidak bisa dibandingkan dengan yang lain, apalagi villa nomor 1. Segera, semua orang tiba di pintu masuk villa nomor 1. Dua singa batu sedang duduk di sisi pintu masuk dengan ukiran yang sangat indah, tampak seperti makhluk hidup. Aman untuk mengatakan bahwa dua singa saja bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Sepasang singa akan menelan biaya ratusan dan ribuan dolar di pasar, paling tidak. Setelah melihat pintu masuk yang begitu megah, semua orang tercengang. Telepon Harvey berdering tepat pada saat ini. Itu Yona Ling. Harvey mengangguk ke kerumunan untuk dimaafkan dan kemudian mengangkat telepon di samping. Nada Yona tampak cukup cemas. Ini tidak baik, Tuan York. Saya mendapat intel dari sumber saya bahwa Sindan Wei mengeluarkan perintah secara rahasia untuk membunuh Anda. Kata Yona. Harvey mengangkat alis. Lalu apa?
Harvey dengan tenang bertanya. Mereka tidak akan berhenti sampai Anda mati jika perintah pembunuhan dikeluarkan. Menurut pengetahuan saya, ada hadiah 150 juta dolar untuk kepala Anda. Yona tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya dari sisi lain telepon. Siapa yang memberi perintah? Tanya Harvey. Bab 1990. Kami belum tahu, tapi perintah itu datang dari Mordu. Kami menduga Sakura Miyamoto yang memberi perintah. Atau mungkin Hector Thompson. Harvey York sedikit menyipit setelah mendengar nama itu. Meskipun Harvey tidak menantang Hector secara langsung, cukup untuk mengetahui seberapa tangguh lawannya. Itu bagus bahwa Kuroda Taro telah dibuang untuk memberi ruang, jadi Harvey tidak terburu-buru untuk membalas. Harvey tampak cukup tertarik. Dia ingin melihat kejutan seperti apa yang akan ditawarkan oleh perintah pembunuhan ini. Tepat saat Harvey mencoba memecahkan masalah, orang-orang bergosip tanpa henti. Villa nomor 1 ini sangat megah. Orang-orang yang tinggal di sini pasti punya uang yang akan bertahan 10 kali seumur hidup. Tidak heran tempat ini adalah villa nomor 1. Tempat ini dibangun di tempat yang sangat strategis. Balkonnya mungkin juga bisa menghadap ke pemandangan malam pantai Mordu. Kurasa tidak ada orang yang bisa memiliki ini jika mereka tidak dilahirkan dengan itu. Kerumunan menyuarakan kesedihan mereka saat mereka melihat villa yang begitu berkelas. Bahkan Gary Duncan, yang paling sombong, harus mengakui bahwa tempat itu cocok dengan statusnya karena terlihat cukup bagus. Mata Hazel Malone berkedut panik. Setelah tinggal di villa nomor 11, dia mengira dia dan keluarganya akan dianggap sebagai senior Mordu. Tapi dibandingkan dengan villa nomor 1, rumah mereka bukan apa-apa. Orang baru tidak akan pernah bisa membandingkan diri mereka dengan keluarga kaya sejati dengan latar belakang dan temperamen yang luar biasa. Hazel tertawa menghina setelah melihat Harvey berpura-pura menerima telepon di samping. Dia masih mencoba berpura-pura bahkan sekarang. Apa gunanya? Baiklah, cukup jalan-jalan. Ada lampu di sana, jadi pemiliknya mungkin sedang beristirahat di dalam. Jangan ganggu mereka lagi. Kelly Malone berjalan dan melirik Harvey, yang berpura-pura sedang menelepon saat dia berbicara kepada orang banyak dengan nada memohon. Ayo kembali. Aku akan membelikan semua makanan ringan tengah malam. Bagaimanapun, dia masih paman Harvey. Dia tidak ingin Harvey semakin mempermalukan dirinya sendiri. Kelly masih memiliki harapan pada Harvey ketika dia memutuskan untuk mengajak semua orang. Kelly berharap Harvey bisa mengejutkannya. Namun setelah melihat telepon Harvey berdering di saat yang paling genting, dia kecewa. Dia hanya membuat alasan untuk melarikan diri. Aman untuk mengatakan bahwa ini sama memalukannya dengan yang bisa didapat setelah semua pamer sebelumnya. Hati Kelly bergetar tanpa akhir saat ini. Dia hampir tidak bisa bernapas ketika dia menggunakan sedikit kekuatan terakhirnya untuk mempertahankan martabat Harvey yang melumpuhkan. Kelly memperlakukan Harvey dengan sangat baik. Jika itu orang lain, sudah cukup baik jika mereka tidak menginjak-injak Harvey. Kenapa kita ngemil tengah malam? Kita benar-benar baru saja makan. Apakah kamu masih belum kenyang? Juneli sama sekali tidak menghormati Kelly. Kami berjalan bersama Harvey untuk melihat rumahnya yang sedang direnovasi. Tidak sopan bagi kita jika kita pergi begitu saja tanpa masuk ke dalam. Karena kita sudah ada di sini. Mengapa kita tidak mengintip saja apa yang ada di dalamnya? Selain itu, dia hanya seorang pemuda. Apa yang dia ketahui tentang detail renovasinya? Lagi pula, kita adalah tetuanya. Seharusnya normal bagi kita untuk memberinya beberapa petunjuk. Kalau kau sangat ingin kembali, kau harus pergi dulu. Kita masuk ke dalam setelah Harvey selesai menelepon. Jelas, June tidak menyia-nyiakan usaha untuk memastikan bahwa Harvey benar-benar akan mempermalukan dirinya sendiri. Dia ingin dia menanggung konsekuensi dari gertakannya. Pada saat yang sama, dia ingin mengikis secercah harapan terakhir Kelly, memberi tahu dia bahwa orang udik seperti Harvey tidak akan pernah menjadi dewi seperti Hazel.